Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wanda Lestari dengan NIM 2021-20 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model-model sistem lanjutan yaitu pada mata kuliah teori dan analisis sistem. Nah, sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Supyarma Marsidin MPD dan Bapak HD Afriansa SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori dan analisis sistem. Baiklah, adapun model-model sistem lanjutan pada materi kali ini yaitu ada 3, yaitu mengenai model sistem arus, yang kedua ada model sistem statik, dan yang ketiga ada model sistem dinamik. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu model sistem arus. Nah, dalam model ini data digambarkan secara logika, artinya tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir dan lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Model ini memberikan kemudahan untuk mengetahui pergerakan arus data yang mengalir dalam organisasi dan melakukan transformasi untuk setiap arus data, masukan, dan keluaran dari setiap informasi yang dihasilkan. Fungsi utama dari model sistem arus ini yaitu untuk menunjukkan arus barang, energi, atau informasi yang yang mengikat unsur-unsur dan menjelaskan perilakunya. Model sistem arus ini merupakan salah satu metode atau model sistem struktur yang paling banyak dipergunakan dalam melakukan analisis dan perancangan sistem informasi berbasis komputer. Selain itu juga pada model ini sebuah organisasi secara keseluruhan dan membuat perencanaan strategi unit bisnis. Penggunaan model ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, analisis sistem dapat menghindari permodelan sistem yang terlalu teknis. Yang kedua, hubungan antara sistem dan subsistem lebih mudah diketahui. Dan yang ketiga, mudah melakukan komunikasi dengan pihak lain, karena simbol yang digunakan lebih sederhana. Nah, model arus ini juga memberikan kemudahan bagi para analis dan perancang sistem informasi untuk mengetahui kebutuhan informasi dari pemakai sistem secara lebih jelas dan mendetail. Nah, model sistem arus ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari model sistem lainnya. Adapun letak perbedaan tersebut yaitu pada model arus ini dapat memodelkan suatu proses secara paralel sehingga beberapa proses dapat dilakukan secara serentak dan dapat secara langsung menunjukkan pergerakan arus data sebuah sistem. Selanjutnya materi yang kedua yaitu model sistem statik. Model sistem statik ini adalah model yang berhubungan dengan keadaan sistem pada suatu waktu dan tidak mempersoalkan perubahan-perubahan karena waktu atau mengabaikan pengaruh waktu. Nah, model statis ini merupakan sistem yang direncanakan, dibangun, dan diimplementasikan hanya pada satu tahap saja. Biasanya model ini melibatkan pembangkitan bilangan random dalam menjalankan simulasi. Model ini tidak mempersoalkan perubahan-perubahan karena waktu atau mengabaikan perubahan waktu. Model sistem statis adalah model yang tidak melibatkan waktu sebagai pengaruh atau pengubah, sehingga perubahan sistem dalam waktu tidak diketahui, karena hampir tidak ada aspek yang tidak berubah dengan waktu berapapun kecil tingkat perubahannya. Model statis ini memberikan relasi antara atribut sistem ketika sistem dalam keadaan seimbang. Jika titik keseimbangan diubah dalam memberikan nilai lain pada atribut sistem, model akan memberikan nilai baru untuk semua atribut yang didefinisikan, tetapi tidak memperhatikan cara bagaimana nilai baru tersebut diperoleh. Nah, jadi intinya yaitu pada model sistem statik ini tidak yang berhubungan dengan keadaan sistem pada satu waktu atau tidak mempersoalkan perubahan-perubahan karena waktu. Nah, model yang selanjutnya yaitu model sistem dinamik. Model sistem dinamik ini yaitu sistem yang menggambarkan sistem secara tetap dan secara terus-menerus berubah. Sistem yang mengatur sendiri, mengarahkan diri sendiri, dan berperilaku sesuai dengan tujuan.
Pada model sistem dinamik ini terdiri dari masukan, pemproses, program, dan keluaran. Model dinamik ini dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat yang mempengaruhi struktur di dalamnya baik secara langsung antara dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada sejumlah struktur sehingga membentuk umpan balik. Nah, pada model sistem dinamik ini ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi harus dibedakan di dalam model. Yang kedua, adanya struktur, stok, dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan di dalam model. Yang ketiga, aliran-aliran yang berbeda secara konseptual di dalam model harus dibedakan. Yang keempat, hanya informasi yang benar-benar tersedia bagi aktor-aktor di dalam sistem yang harus digunakan dalam permodelan keputusannya. Yang kelima, struktur kaidah pembuatan keputusan di dalam model haruslah sesuai atau cocok dengan praktek-praktek manajerial. Dan yang keenam, model haruslah tetap tegap dalam kondisi-kondisi ekstrim. Nah, inilah beberapa prinsip model dinamik. Selanjutnya ada beberapa tahap pengembangan pada model sistem dinamik, yaitu yang pertama ada tahap pendefinisian permasalahan atau problem articulation. Yang kedua ada tahap pembuatan hipotesa awal atau dinamik hipotesis. Yang ketiga ada tahap formulasi masalah atau formulation. Yang keempat ada pengujian dengan berbagai macam kombinasi atau skenario kebijakan atau biasa disebut dengan testing. Dan yang terakhir yaitu tahap pengambilan kebijakan terbaik dari tahap sebelumnya serta melakukan evaluasi. Baiklah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya terkait dengan model-model sistem lanjutan pada materi teori pada matkul teori dan analisis sistem. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.